dong, Masya Allah. Coba kita ingetin lagi jamaah kita yang sebelah kanan saya dari mana ini? Yang sebelah kiri? Mana tepuk tangannya sekali lagi buat semuanya. Terima kasih banyak udah mampir ke studio Islam Itu Indah. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Jangan lupa disiapkan catatannya ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, tema kita hari ini yang luar biasa nih. Kenapa sih rezeki orang kok beda-beda? Nah ini Masya Allah, ada video tayangan yang perlu kita simak. Katanya ini ada obat pusing yang paling ampuh. Mau tahu Bu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kalau gitu kita nonton dulu, ini dia tayangannya. Dong. Kira-kira ibu-ibu mempan nggak Bu kalau lagi sakit digituin Bu? Mempan, Masya Allah luar biasa. Nah ini Ustadz Maulana, tadi kita bahas sebelum iklan. Katanya namanya rezeki itu bukan cuma duit ya. Sehat itu rezeki, anak soleh-soleha rezeki, pasangan soleh-soleha rezeki. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi kenapa kalau nggak megang duit rasanya nggak lengkap gitu loh? Apa yang menyebabkan seperti itu? Izin penjelasannya silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Buat semuanya, dengerin baik-baik. Rezeki itu sudah Izin Habib dan Ustaz Sam. Saya tidak akan cemburu sama Habib. Enggak. Saya cemburu dengan bajunya, enggak muat saya. Betul-betul kelelep. Mau pakai semendalnya kebesaran. Apalagi pakai imamah, enggak usah. Buat kita semuanya. Ada pertanyaan, katanya rezeki itu bukan cuma uang, tapi banyak. Bisa jadi anak, bisa jadi apa? Kesehatan dan sebagainya. Mohon izin, apa itu rezeki? Konsep rezeki itu semua yang bermanfaat. Apa Bu? Maka disebutkan dalam satu hadis bahwa, mohon izin, rezeki itu yang dimakan, yang dipakai, yang disedekain. Saya makasih banyak Trans TV, sudah 15 tahun di Trans, Masya Allah. Saya dikasih baju setiap Kamis, 7 baju. Alhamdulillah, hari Senin dikembalikan. Apa maksudnya? Karena yang digunakan, betul tidak? Memang punyanya Trans, tapi kan saya yang pakai. Berarti rezeki saya. Maka sebenarnya kalau berbicara tentang rezeki, maka kita harus tanamkan 4 ini. Rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Dan kunci daripada rezeki itu bagaimana kita mensyukuri rezeki itu. Apa artinya syukur? Memanfaatkan. 1, 2, 3. Memanfaatkan. Tapi ingat, rezeki itu tidak ditungguin, tapi menjemput rezeki. Makanya wa ma min dabbatin, semua yang bergerak bil ardi di bumi ini illa 'alallahi rizquha, sudah diatur rezekinya. Jadi harus bergerak. Tidak mungkin itu nasi naik satu-satu. Enggak. Harus ambil tangan naik. Artinya menjemput. 1, 2, 3. Dijemput rezeki ini. Nah, mohon maaf tanpa menggurui, bukan karena sudah ditetapkan oleh Allah, lalu kita harus mensyukuri, kemudian menjemput rezeki itu. Maka satu hal lagi buat kita jamaah, sebaiknya berbaik sangka akan rezeki itu. Jangan buruk sangka akan rezeki. Semua adalah kebaikan buat diri kita. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, yuk, rezeki yang tertinggi adalah ridha Allah. Itu yang paling penting. Walaupun kita mungkin merasa miskin, tapi di situ ridho Allah ada di situ. Ini Masya Allah. Itulah rezeki sebenarnya. Karena banyak orang, maaf ya, dikasih harta tapi tidak dikasih anak. Oh iya, bisa juga. Dikasih rezeki, kesehatan, tapi uangnya nggak ada. Punya ada orang banyak. Waktu dulu nggak bisa masuk ke mall. Kenapa? Nggak ada duitnya. Oh iya. Giliran banyak duitnya nggak bisa makan. Kenapa? Iya karena udah tua. Giginya udah habis. Nah tapi pertanyaan saya, kalau hari Kamis dikasih baju 7, Senin balik, itu ada yang sobek nggak kira-kira? Nggak ada dong. Oh masa? Nggak ada. Kemarin saya lihat keteknya bolong. Enak aja. Iya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, makasih banyak. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Waktunya kita mau kasih kesempatan jamaah bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo, yang mana? Yang mana? Yang mana ya? Coba yang ibu ini dulu deh, yang dekat saya. Izin ibu, boleh maju ke depan. Sini bu, sebelah saya. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Neng Feni dari Masjid Taklim Asyifa Desa Cicangkanggirang, Bandung Barat. Tepuk tangan dong. Ini ibu apa Neng? Neng. Neng, ya, Neng ibu. Ibu Neng. Ibu Mau Neng. nanya sama siapa Bu Neng? Sama Pak Ustadz Habib. Pak Ustadz Habib, Ya. ya, oke. silakan. Memang ibu nggak jelas ya. Udah ibu Neng lagi. Iya. Sekarang Habib dipanggilnya Pak Ustadz, Habib. Pak Ustadz Habib. Pak Ustadz Iya. Habib. Iya. Lengkap nggak apa-apa. Silakan mau nanya apa Iya. Ibu? Silakan, Ibu, Izin Pak silakan. Ustadz, saya dengan suami buka usaha dagang. Alhamdulillah. Sudah maksimal ya, jujur. Tapi kenapa saya dengan tetangga itu berbeda gitu, yang kategorinya jarang bersedekah gitu, Pak Ustadz. Tapi laris manis, Pak Ustadz. Laris manis. Nah, sedangkan saya tidak, Pak Ustadz. Oh. Gitu. Nah, saya mohon di sini, Pak Ustadz, minta tausiahnya sama Minta apa Bu? tausiah. Oh, tausiahnya? Ya, tausiahnya sama Pak Ustadz Sama Pak Habib. Ustadz. Ya. Ibu jangan ngiri. Orang tetangganya ibu jualannya manisan, makanya laris manis. Ya. Iya. Iya. Jadi perbaikin tanyaan dulu ya. Ya. Jadi kenapa nih udah dagang jujur ya kok hasilnya sedikit, tetangganya udah dagang yang nggak terlalu jujur ya. Dia suka bersedekah padahal ibu ini yang itu nggak suka, tapi kok rezekinya banyakan dia. Atau jangan-jangan ibadahnya nggak bener, nggak tahu juga kita. Coba, makasih banyak Ibu Neng. Ya, Tepuk tangan buat Ibu wassalamualaikum Neng. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu, dijawab Bib. Ya khair, Abang Fadli, Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ketika seorang mengharapkan dunianya, hartanya, perhiasannya, kata Allah apa? Aku kasih. Kamu mengharapkan di dunia ini harta, aku kasih harta. Penuh aku kasih, sempurna. Tapi kamu jadi orang yang merugi. Kamu menjadi orang yang gak beruntung. Kalau kamu hidupnya cuma cari dunia, dikasih dunia sama Allah. Minta perhiasan, dikasih perhiasan. Mau cari tambang, dikasih tambang. Mau cari apa lagi? Sawit, dikasih sawit. Dan apapun yang dia minta, dikasih sama Allah. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Dan sungguhnya dia nanti di dalam akhiratnya Allah tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tadi awalnya tuh pertanyaannya, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah ibadah, tapi duitnya banyak. Dia duitnya berlimpah, hartanya berlimpah. Padahal saya udah ibadah, saya udah sholat, Bu, dikasih belum tentu disayang, disayang belum tentu dikasih. Ketika hamba Allah disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, ada pandangan dari Allah, maka Allah akan uji dia, Allah jaga dia. Allah gak kasih hartanya yang lebih atau yang banyak karena takut dia maksiat, dia dosa, dia jauh dari Allah. Dia takut Allah Subhanahu wa taala takut hamba tersebut menjadi hamba yang zalim atau hamba yang hina atau hamba yang lalai. Ingat, kita sayang sama anak kita, kita tidak akan memberikan. Kalau tahu itu bakalan menjadi penyakit. Tapi kalau kita nggak sayang sama anak kita, maka kita akan kasih aja. Akhirnya jadi pilek, jadi batuk dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kembalilah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan segala sesuatunya. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah kasih. Mau dia muslim, mau dia non muslim, mau siapapun mereka, mau dia ibadah, tidak ibadah, dikasih rizki sama Allah. Semua dikasih sama Allah. Tetapi Allah akan membatasi keimanan hamba.
Hanya mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah anugerahkan hidayah, rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirahnya. Mereka hanya orang-orang pilihan. Oleh karena itu, tafakkur, tadabbur dan juga belajar ilmu agamanya Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah, qiyamul lail, salat yang khusyuk, ibadah yang benar, sehingga Allah sayang sama kita dan kita berada dalam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Saya mau nanya dong sama Ustadz Maulana, Ustadz Syam, boleh nggak? Ini kan tumben-tumbennya nanya saya kan berdua. punya sering dengar ya namanya rezeki itu konsepnya kan bukan berapa banyak. Pertanyaannya itu adalah seberapa berkah rezeki itu. Pertanyaannya, nah, sebenarnya bagaimana sih tanda-tandanya rezeki itu berkah? Coba Ustadz Syam. Nah, aku yang jawab nih ya. Iya, silakan Ustadz Syam. Rezeki yang berkah itu. Begini Ustaz Sam, sebenarnya. Kenapa? Kalau Ustaz Sam kan gini, Apa? jawaban tentang rezeki yang Udah Ustadz Maulana jawab dulu coba. Jadi- ya udah gini, jamaah yang di rumah ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasannya, jangan sekarang dong, ntar aja. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Ya, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Konsepnya main foto-foto kan nih. Muhammad